Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri, NIM 1913057, semester 3, jurusan Agroteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nining Karlina, NIM 1913034, semester 3, jurusan Agroteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sri Rahayu, NIM 1913049, semester 3, jurusan Agroteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andi Nur Afia, NIM 1913035, semester 3, jurusan Agroteknologi. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah ekologi pertanian. Nah, yang pertama, daya dukung. Di sini, daya dukung terbagi menjadi dua pengertian. Dan yang pertama, daya dukung lingkungan atau green capacity, merupakan batas terbatas dari pertumbuhan suatu populasi makhluk hidup yang mempunyai strategi hidup dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Makhluk tersebut akan menekan populasinya apabila batas daya sudah mendekati batas. Dan yang kedua, daya dukung yang dikenal dalam ilmu pengolahan padang pengembangan. Dalam hal ini, daya dukung ialah jumlah individu yang dapat didukung oleh habitat dalam keadaan sehat dan kuat. Daya dukung yang berhubungan dengan populasi ialah jumlah individu yang dapat didukung oleh suatu luas sumber daya dan lingkungan dalam keadaan sejahtera. Kemudian yang kedua, ada namanya strategi hidup. Strategi hidup merupakan kecepatan atau pertumbuhan populasi. Di sini dibahas tentang makhluk hidup yang hidup di habitat sementara, beradaptasi untuk memperoleh makanan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. Kemudian populasi berfluktuasi tanpa terkendali dan biasanya berukuran kecil, selalu berpindah-pindah, memiliki waktu generasi yang pendek. Contohnya gulma, serangga, tungau, dan lain-lain. Selanjutnya, strategika atau daya dukung lingkungan. Di sini, makhluk hidup yang hidup di habitat yang stabil, populasinya mendekati daya habitat, biasanya berukuran besar, jarang berpindah-pindah tempat, waktu generasinya panjang. Contohnya manusia, jerapah, gajah, dan lain-lain. Tipe-tipe ekosistem. Ekosistem alam adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah sebagai akibat adanya pengaruh dari alam tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya sawah, danau, hutan, gunung, dan lain-lain. Tipe-tipe ekosistem. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk secara sengaja oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah kolam ikan, waduk, sawah, dan lain-lain. Pengamatan ekosistem. A. Ekosistem pekarangan. Pekarangan adalah ekosistem darat yang paling dekat dengan penghuninya. Ekosistem pekarangan mempunyai potensi yang sangat besar karena terdapat keanekaragaman hayati serta dapat dijadikan apotek hidup. Setiap saat hasilnya dapat dipetik dalam keadaan segar atau bila diperlukan. Dalam hal ini, ekosistem pekarangan merupakan ekosistem buatan, termasuk ekosistem buatan apabila 1. Permukaan pekarangan datar karena tidak terdapat erosi. 2. Tanaman di pekarangan beraneka ragam dengan tajuknya yang berlapis-lapis sehingga dapat menahan air hujan yang jatuh, sehingga dapat mengurangi air larian. 3. Terbentuknya iklim mikro yang lebih baik atau sejuk. 4. Pembentukan humus tak terganggu dan terus pendapat tambahan bahan-bahan organis. 5. Dapat dilaksanakan daur ulang limbah rumah tangga. Selanjutnya, ekosistem kolam. Kolam merupakan ekosistem aquaponik. Kolam merupakan tempat hidup dari hewan-hewan air dan vegetasi air, menjadikan kolam sebagai suatu sistem yang mempunyai fungsi tertentu.
Komponen-komponen ekosistem kolam dapat diamati sebagai berikut. 1. Senyawa-senyawa abiotik terdiri dari air, CO2, O2, Ca, dan N, dan garam-garam, fosfor, asam-asam amino, dan lainnya. 2. Organisme produsen. Organisme produsen atau vegetasi air mempunyai dua tipe, yaitu tumbuhan berakar atau terapung, biasanya tumbuh pada air yang dangkal, dan tumbuhan kecil yang terapung, biasanya alga atau ganggang. 3. Organisme-organisme mikroba. Ini terdiri dari binatang-binatang seperti larva, serangga, dan ikan. 4. Organisme-organisme saprotropik, bakteri, flagellata, dan jamur tersebar di seluruh kolam, terutama banyak sekali terdapat di lapisan antara lumpur, air, dan sepanjang dasar yang terdapat tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ekosistem padang rumput. Ekosistem meskipun kelihatannya berbeda dengan ekosistem kolam, namun kedua tipe ekosistem itu sebenarnya, jika dilihat dari keseluruhan, mempunyai struktur dasar yang sama dan mereka berfungsi dalam cara yang sama. Perbedaannya antara ekosistem darat dan air adalah pada ukuran tumbuhan hijau. Ekosistem akuarium. Ke dalam akuarium dapat dimasukkan ikan, keong, siput, berbagai mikroorganisme yang berhubungan, dan tanaman air seperti rumput, belut. Semua yang dimasukkan merupakan unsur-unsur ekosistem yang satu sama lain akan saling membutuhkan. Pengendalian lingkungan secara biologi. Organisme-organisme selalu menyesuaikan diri terhadap lingkungan fisik dan lingkungan geokimia dalam hal kebutuhan biologinya. Lingkungan abiotik mengendalikan kegiatan-kegiatan organisme-organisme. Organisme-organisme itu mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan abiotik dalam banyak cara. Organisme-organisme mengendalikan senyawa-senyawa baru dari sumber energi ke lingkungan. Manusia selalu berusaha mengubah lingkungan untuk memperoleh keperluannya. Kadang-kadang manusia seolah-olah mengganggu, bahkan dapat merusak komponen biotik. Seperti halnya kota-kota besar merupakan parasit semata dalam biosfer. Peranan vegetasi dalam ekosistem. Pertama, sebagai perubah terbesar dari lingkungan karena mempunyai fungsi sebagai pelindung sehingga dapat mengurangi radiasi matahari, mengurangi temperatur yang ekstrim dalam proses transpirasi dalam mengalirkan air ke tanah, ke udara. Sebagai pengikat energi untuk seluruh ekosistem, hanya vegetasi yang dapat memanfaatkan energi surya secara langsung dan mengubahnya menjadi berguna bagi organisme lain melalui proses fotosintesis. Ketiga, sebagai sumber hara mineral, kehidupan memerlukan karbon, hidrogen, oksigen, kalium, dan banyak lagi unsur lainnya. Peredaran atau siklus karbon dan oksigen di dalam air sangat dipengaruhi oleh proses fotosintesis dan respirasi tanah. Siklus biogeokimia terdiri dari 3 kata, yaitu biologi, geologi, dan kimia. Siklus biogeokimia artinya proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang tanpa terbatas. Secara umum terdapat 4 jenis biogeokimia, yaitu pertama, siklus hidrogen. Siklus hidrogen merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Kedua, siklus karbon atau oksigen. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama sirkulasi karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel, dan tanaman menghasilkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Ketiga, siklus nitrogen.
Siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Siklus keempat yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberi gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer, termasuk juga biosfer. Terima kasih, itulah materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.